But technology and academic excellence is not the only goal of the Institute. Students are guided to apply their knowledge for the welfare of society. Because to note a new life-changing history, technology must advance humanity. ITS, Institute Technology, 10 November. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, kami ingatkan untuk mengisi Google Form presensi yang telah disediakan panitia melalui link PEDA Zoom. Dan juga dimohon kepada Bapak Ibu untuk tidak mengirimkan presensi melalui chat, karena nantinya presensi tidak dapat tercatat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu, dimohon Bapak Ibu dapat bersiap di depan laptop dengan posisi yang nyaman agar dapat mengikuti rangkaian acara seminar pada hari ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Departemen Teknik Kimia Industri Institut Teknologi 10 November, Ibu Dr. Eva Octavia Ningrum, Master of Science. Yang kami hormati, pemateri seminar peningkatan kompetensi guru-guru SMK Jawa Timur dalam bidang aplikasi mikrobiologi, industri guna pendidikan berkualitas dan kelanjutan, Profesor Dr. Insinyur Suprijanto, Master of Science, serta kepada seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas timpahan rahmatnya pada hari ini kita dapat mengikuti seminar ini secara virtual. Saya ucapkan selamat datang pada hadirin sekalian dalam acara seminar peningkatan kompetensi guru-guru SMK Jawa Timur dalam bidang aplikasi mikrobiologi industri guna pendidikan kualitas dan berkelanjutan. Sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, untuk selanjutnya, saya Raffi Abzef Valentino, selaku Master of Ceremonial, akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan CV pemateri hari ini oleh moderator Ibu Dr. Lailatul Qomariah, Sarjana Teknik. Kemudian dilanjutkan oleh materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprijanto, Master of Science, sekaligus sesi tanya jawab yang akan dipandu moderator. Yang terakhir yakni sesi kuis atau post-test dan diakhiri dengan penutupan. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan pemateri oleh Bapak Suprijanto, sekaligus tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Laila selaku moderator. Berhubung di sini sudah ada Bu Laila yang sudah siap untuk memandu sesi materi, mari kita sapa dulu Ibu Laila. Halo Ibu Laila, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Mas Ya, Raffi. ya, bagaimana Ya, kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Prof. Ya, Supri apakah sudah bergabung ya? ya sudah Bu? Oh ya, Ap- Alhamdulillah. apakah Ibu Laila sudah siap untuk memandu sesi materi hari ini Bu? Ya, siap. Untuk Ya, sesinya hari ini sampai 2:30 ya, Mas ya? iya Bu. Ya, oke. Itu sudah dengan tanya jawab berarti ya? Iya, Ya, oke. iya. Baik kalau begitu waktu dan media saya persilakan.
Ya, terima kasih Mas Raffi sebagai host pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, guru-guru SMK se-Jawa Timur. Untuk pertemuan pada minggu kedua, jadi saya diamanahi untuk bertugas sebagai moderator pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini pembicara eh, kedua adalah Prof. Supriyanto. Jadi mungkin sebelum Prof. Supriyanto memaparkan materi, saya share terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Ya, sudah terlihat, nggih, Bapak Ibu. Sudah, Jadi Bu. ya, jadi untuk pemateri dua pada kali ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Supriyanto MSc, untuk materi yang akan dibawakan atau disampaikan pada hari ini adalah terkait dengan peran mikrobiologi dalam produksi bioenergi. Kemudian beliau terkait biodata beliau ya. Beliau lahir di Surabaya pada 8 Juli 1958. Untuk sekarang berkantor di Departemen Teknik Kimia Industri. Kemudian bidang keahlian beliau sesuai dengan tema yang beliau bawakan ya, terkait bioteknologi, kemudian ada pengolahan limbah dan bioenergi. Untuk riwayat pendidikan beliau, sarjana eh, ditempuh pada tahun 1985 di Teknik Kimia UGM Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan magisternya di bioteknologi lingkungan di Ghent University, Belgium pada tahun 1993. Beliau juga menyelesaikan doktornya di bidang bioteknologi pengolahan limbah di Strathclyde University, Glasgow, di UK ya, di UK pada tahun 2022. Sekarang beliau sebagai guru besar di tempat kami, Departemen Teknik Kimia Industri ITS, kemudian uh, sekarang juga sebagai asesor lab teknik dan kepala kajian pusat teknologi tepat guna di ITS. Mungkin apa SMA-nya mungkin ya saya yang terlewat ya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang dari SMK 5 ya, beliau juga dari SMK 5 Surabaya. Ya, berikut Bapak Ibu merupakan riwayat singkat dari pemateri kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, saya sebelum sesi dimulai, mungkin saya ingatkan lagi untuk bisa mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat oleh panitia. Kemudian terkait dengan materi, Bapak Ibu nanti selama materi berlangsung mungkin jika ada pertanyaan di tengah mungkin bisa langsung chat ya, bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian bisa juga Bapak Ibu nanti mahasiswa juga akan share untuk link ini ya. Pak Mas Raffi, link untuk menuliskan komentarnya tadi. Ya, nanti akan di-share deh Bapak Ibu oleh mahasiswa atau oleh panitia untuk link-link yang berkaitan dengan pengajuan pertanyaan. Ya, tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin Bapak Ibu saya persilahkan Prof. Supri untuk menyampaikan materinya kurang lebih nanti selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan Prof. Supriyanto. Baik, terima kasih Bu Laila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ya, semoga sehat selalu Bapak Ibu guru yang bisa berpartisipasi. Ya. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Yo, masuk dulu ya. Oke. Ya, baik. Bisa kita mulai sekarang.
Jadi saya dapat tugas dari Bapak Ibu dosen di DTKI ini, ya, untuk menyampaikan materi ke Bapak Ibu guru SMK ya se-Jawa Timur terkait dengan bioenergi sebetulnya. Nanti kalau ada kesempatan setelah biogas saya tambahi bioetanol. Oke. Ya, jadi ini saya kira Bapak Ibu sudah mengenal ya, biogas gitu kan. Biogas dan banyak kita buat ya sebetulnya kalau kita beringinan ya banyak bahan baku yang bisa kita olah di negara kita ini. Jadi biogas ini dianggap sebagai sumber energi yang terbarukan. Ya ini. Kalau biogas ini tidak dimanfaatkan nanti akan punya dampak menjadi gas ini, gas rumah kaca ini. Nah, sebagai komponen utama biogas itu adalah gas metan dan juga ada gas CO2. Tentunya itu ada gas-gas yang lain. Ya, jadi komponen utama itu adalah gas metan. Jadi metan itu dibuat dari bahan baku organik. Ya, banyak sekali ya di negara kita itu bahan bakunya ya dari bahan organik. Ya, nanti dalam proses itu nanti akan menghasilkan beberapa gas. Yang utama memang metan ya, nanti ada gas CO2, H2S ya yang mencampuri ini. Juga ada gas hidrogen ya. Itu bisa juga terjadi. Ya. Jadi dalam proses pembentukan biogas itu berjalan secara bio. Di sini kita menggunakan mikroorganisme. Ya, tentunya proses pembentukan biogas itu adalah secara anaerobik. Jadi tidak ada kandungan oksigen yang terlibat di sini. Ya. Jadi dari bahan organik seperti karbohidrat, ada lemak, protein, itu akan dikonversi menjadi gas metan dan gas CO2. Jadi itu dua komponen itu adalah yang utama ya dalam pembentukan biogas. Ya. Kemudian yang paling mudah kita dapatkan untuk pembuatan biogas itu adalah dari limbah kotoran hewan. Ya, kotoran hewan. Juga ada residu pertanian, limbah makanan. Ya, banyak sekali ya. Di negara kita banyak sekali limbah ini. Ya, nanti kita diskusikan nanti kalau sudah. Tentunya mikroba di sini ada punya peranan ya dalam kondisi anaerobik. Ya, bahan organik itu nanti diuraikan oleh mikroba. Mikroorganisme terutama adalah heterotrofik. Ya. Bakteri-bakteri yang berperan nanti adalah kelompoknya Methanosarsina thermophila, Methanococcus thermophilus, dan ada Methanobacterium formicicum. Ini adalah bakteri-bakteri anaerobik yang punya peranan penting dalam pembuatan biogas. Juga ada bakteri Methanobrevibacter, ada formicicum, kemudian ada Methanosarsina. Ini nanti bakteri-bakteri ini adalah berperan untuk mengubah bahan organik menjadi metan. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari proses pembentukan biogas, ini adalah menurut Buswell. Ya, kita punya bahan organik, terutama CHONS ini ya. Ini setelah mengalami proses hidrolisis, nanti akan menghasilkan gas CO2, metan,
ada amonia dan H2S. Jadi ini menurut Buswell ya, reaksi yang terjadi dalam proses anaerobik. Ya. Kemudian reaksi ini terjadi menurut Price ya. Kalau kita punya bahan organik dengan bantuan mikroorganisme akan menghasilkan metan, CO2, hidrogen, amonia dan H2S. Seperti ini ya. Ini Bu Laila, apa langsung diselesaikan atau bisa sepotong ada diskusi atau? Diselesaikan dulu, Prof. Oke, Iya. baik, saya lanjut. Ya, kemudian dalam proses pembentukan biogas itu ada diagram yang seperti ini. Kalau kita punya protein, kita punya polimer yang kompleks berupa karbohidrat, ada lipid. Di sini ada proses hidrolisis. Ya, dari senyawa-senyawa ini setelah mengalami proses hidrolisis dengan bantuan bakteri hidrolitik akan menghasilkan asam-asam amino. Kemudian ada gula. Kemudian ada produk asam-asam lemak, ada alkohol. Ini adalah proses hidrolisis. Ya, sehingga kalau kita lihat proses pembentukan biogas itu nampaknya sederhana gitu. Ternyata di sini ada tahapan panjang. Nah, setelah terbentuk asam-asam amino ya, asam lemak itu dilanjutkan dengan proses asidogenesis. Ya, nanti di sini akan menghasilkan asam organik, propionat, butirat, valerat ini ya. Juga ada proses namanya adalah asetogenesis. Jadi setelah terbentuk asam organik nanti membentuk asam astat. Jadi bakterinya adalah nanti bakteri asidogenik dan bakteri asitogenik. Ya. Jadi kunci utama terbentuknya biogas itu adalah astat ini yang harus terbentuk. Di samping nanti ada proses terbentuknya gas hidrogen CO2. Ya. Setelah terjadi proses asitogenesis. Ya. Kemudian proses selanjutnya adalah proses metanogenesis. Di sini akan terbentuk gas metan. Ya. Jadi ada terbentuk hidrogenofilik metanogen. Kemudian di sini ada bakteri yang lain, asitoplastik metanogen ya. Jadi tahapan inilah yang terjadi di dalam proses pembentukan biogas. Bapak Ibu, saya kira bisa dipahami, mudah kok ini. Ya. Di sini saya sampaikan ini ada tahapan ya, dalam peruraian bahan organik secara anaerobik. Jadi terjadi proses hidrolisis, asidogenesis, dan terakhir metanogenesis. Tahapan inilah yang terjadi di dalam proses pembentukan biogas. Oke, Bapak Ibu, kita lihat di dalam proses hidrolisis. Ya, nanti kita punya bahan-bahan organik polimer yang kompleks. Nanti setelah mengalami proses digester, ya, di dalam digester atau digestion anaerobik, nanti di sini ada proses hidrolisis dari karbohidrat ini akan menghasilkan gula. Ya, kalau karbohidrat dihidrolisis menghasilkan gula. Kalau di situ ada bahan protein, setelah proses hidrolisis akan menghasilkan asam-asam
amino ya yang terlarut. Sehingga monomernya adalah asam amino, polimernya adalah protein. Kalau karbohidrat ini polimer, gulanya adalah monomer. Gitu, Bapak Ibu. Kita teruskan. Proses berikutnya adalah acidogenesis. Ya, di sini akan membentuk asam organik. Ya, jadi pada keadaan anaerobik. Jadi di sini ada bakteri anaerobik fakultatif. Kalau kita ada bahan organik, nah, setelah mengalami proses acidogenesis, itu akan menjadi gas CO2, hidrogen, dan asetat. Ya, kemudian ada juga bahan organik diubah menjadi propionat, butirat, dan etanol, ya, asido. Jadi membentuk asam-asam organik. Berikutnya adalah asito. Ya, jadi pemahaman asito ini adalah pembentukan asetat. Ya, di sini ada bakteri Methanobacterium suboccidans, ya. Sehingga nanti dari asam-asam organik yang terbentuk itu misalnya asam propionat, ya, ada pentanoat, itu akan mengalami proses hidrolisis menghasilkan asam asetat. Dan juga ada gas hidrogen yang dihasilkan. Ya, jadi membentuk asam-asam asetat. Jadi kunci utama nanti pembentukan proses biogas itu menghasilkan asam asetat. Saya kira bisa diindikasikan kan kalau itu ada asam asetat yang terbentuk, Bapak Ibu. Terakhir adalah ini proses dalam pembentukan biogas adalah metanogenesis. Ini terakhir ya proses pembentukan gas metan. Jadi di sini ada peranan bakteri metanogenik asetoplastik seperti metanocyta dan metanosarcina. Ya. Sehingga hampir sebagian besar itu asetat ini akan diubah menjadi metan sekitar 66%. Kita lanjutkan, ya. Di sini ada beberapa reaksi metanogenik. Ya. Kalau di sini ada gas CO2, ada gas hidrogen, dan ada asetat. Ya, nanti di sini kalau ada asetat, setelah mengalami proses hidrolisis, akan menghasilkan metan dan bikarbonat. Ya, kalau kemudian ada proses, ya, berikutnya adalah ada gas hidrogen. Ya, di sini akan membentuk gas metan. Jadi kunci yang ada adalah ada asetat dan ada gas hidrogen. Nanti akan menghasilkan gas metan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ada gini, ada reaksi-reaksi yang paling gampang ini. Oke, kalau kita punya bahan organik tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, setelah menghasilkan atau setelah melalui proses hidrolisis, menghasilkan di sini C-nya menjadi CO2, kemudian H adalah menghasilkan metan, N adalah amonia. Jadi ini ya, kalau ada unsur S di sini, nanti akan menghasilkan gas H2S. Ya, oke, sebagai gambaran di sini misalnya, kalau kita punya senyawa glukos, ya, glukosa gula, itu kalau dilakukan suatu proses fermentasi bisa menghasilkan gas metan dan CO2 ya. Secara teoritis nanti
Kalau kita punya 1 kilogram glukosa, nanti akan menghasilkan gas metan 373 liter. Itu adalah secara teoritis. Oke, Bapak Ibu, oke. Kita lanjutkan. Di dalam proses hidrolisis ya, itu pH ya tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa ya, yang mendekati netral. Kalau terlalu asam nanti ya harus ditambah dengan basa ya, karena proses hidrolisis dalam fermentasi itu pH di atas 4,5. Di sini nanti protein akan dihidrolisis menghasilkan amonia. Ya. Kemudian dalam metanogenesis pH itu sekitar ini 6,8 sampai 7,5. Kalau pH terlalu sedikit asam, nanti metanosarsina lebih baik daripada metanotrix. Kalau pH dalam reaktor itu sekitar ini 6,5 sampai 8,5 ya. Ini untuk pembentukan metan ya. Bila terjadi keasaman ya, nanti perlu ditambahkan ya NaOH ya. Kemudian natrium karbonat atau kapur, dan supaya pH dijaga tetap sekitar 8 gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu asam. Begitu Bapak Ibu. Kemudian dalam suhu proses hidrolisis metanasi itu adalah sekitar ini ya, 15 sampai 65. Kalau prosesnya adalah termofilik, suhunya adalah sekitar 50 sampai 55 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk pertumbuhan mikroba, maka bakteri itu membutuhkan nutrien ya. Nutrien itu ada N dan jadi untuk pertumbuhan ya. Kemudian di dalam proses di sini ya, kandungan organik itu dengan rasio terhadap nitrogen atau COD dan D. Jadi bahan organik itu seringkali dinyatakan sebagai COD. Itu nilainya adalah 100 dibanding dengan 1,25. Atau nilai rasio dengan fosfor ya, itu COD-nya 100 ya, P-nya adalah 0,25. Jadi itu ada perbandingan yang baik supaya akan terbentuk biogas dengan nilai yang tinggi. Nah, kemudian ada faktor-faktor ini ya, penting untuk mendukung proses ini. Jadi ada elemen-elemen yang dibutuhkan oleh bakteri ya, kalsium, magnesium, sulfur, besi, nikel, dan kobalt. Nah, ini sangat dibutuhkan ya untuk pertumbuhan bakteri. Saya kira saya lanjutkan aja ya. Ya, di dalam proses pembentukan biogas ini ada hambatan. Hambatan itu bisa terjadi kalau di situ ada kandungan dari senyawa klor ya. Di sini ada misalnya chlorinated hydrocarbon atau senyawa dari nitro. Itu juga akan mengganggu proses digestion ya. Jadi proses pembentukan gas metan. Juga ada antibiotik, itu juga mengganggu. Kemudian ada efek-efek negatif logam berat. Kalau logam berat itu jumlahnya sedikit, itu dibutuhkan. Kalau jumlahnya besar ya itu akan menghambat pertumbuhan mikroba. Ya. Sehingga kalau ada logam-logam ini perlu dipisahkan ya. Bisa tindakan dengan adanya penambahan sulfida itu bisa. Nah, juga senyawa amonia
H2S itu juga merupakan inhibitor. Oke, ya itu secara teoritis. Kemudian di dalam pembentukan biogas ini bahan baku yang bisa digunakan, misalnya di sini banyak sebenarnya. Ini sebagai gambaran adalah eceng gondok. Ya, kita punya banyak tanaman eceng gondok. Ya, kalau saya melihat eceng gondok di sungai-sungai itu sangat senang sekali. Kan ini sangat bermanfaat. Kemudian ada kangkung. Di kampus ITS ini banyak kangkung, kangkung liar. Nah, ini sering kali saya lakukan untuk pembuatan biogas. Ya. Kemudian ada kulit pisang. Ya, saya kira banyak sekali ini ya. Ini terbuang dengan sangat percuma ya. Itu bisa untuk bioetanol, bisa untuk biogas ya. Ini adalah sampah dari ibu-ibu yang memasak ini ya di dapur. Bisa ya. Nah, ini juga ya hasil dari proses penggilingan ini. Jadi ini banyak sekali ya, dan lain-lain banyak selain ini ya, banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu gambaran pembentukan biogas yang saya kerjakan di laboratorium. Jadi ini reaktornya plug flow, ini gas yang dihasilkan ya. Ini kemudian kalau pakai yang sederhana adalah dari tangki-tangki plastik ini gas yang dihasilkan juga. Oke, saya teruskan. Ini adalah salah satu legun ya. Ini bahan bakunya adalah pome. Tahu nggak Bapak Ibu pome? Limbah cair dari pabrik minyak goreng CPO. Jadi pome adalah palm oil milk effluent. Jadi adalah limbah cairnya. Itu bisa dipakai untuk pembuatan biogas. Ini salah satu ya, legun ya, bioreaktor. Ya, ini yang terdapat di daerah Sumatera Utara, Tandun, ya Sumatera Utara. Ini biodigester untuk pembuatan biogas yang berada di plant PT Enero, ya PT Enero. Ini adalah gambaran dari kotoran sapi, ya kotoran sapi. Ini di daerah mau ke Malang ini, yang mau ke Bromo belok kiri ke Bromo. Ya, ya, ini dari kotoran sapi. Jadi gasnya kalau Bapak Ibu lihat ini kan bagus ya, biru ya, untuk masak. Ya, ini adalah sapi yang hanya untuk 4 sapi cukup untuk membuat biogas ini. Ya, sehingga dalam produksi biogas itu ya sekitar kandungannya ini 45 sampai 70%. Kemudian gas karbon dioksidanya 20 sampai 30%. Ya, itu ya. Jadi penggunaan nanti bisa untuk kompor, bisa untuk lampu penerangan, ada generasi listrik, bisa untuk energi transportasi. Banyak. Cuma sementara ini masih belum dikembangkan dengan baik. Ya. Soalnya banyak manfaatnya. Ya. Sebetulnya metan ya dengan emisi gas itu adalah sama ya, pencemaran udara. Lebih bahaya metan daripada emisi gas ya. Makanya kalau ada sampah-sampah itu kalau nggak segera diolah, itu adalah penyebab gas rumah kaca ya. Itu sampai 21 kalinya ya gas buangan kendaraan itu. Jadi metan itu sangat lebih berbahaya. Makanya bisa dimanfaatkan ya sebagai energi.
Saya kira itu untuk biogas, Bu Nur, Bu Laila tuh. Oke. Apa saya tambahi bioetanol Untuk kalau ada waktu? materinya, masih ada 10 menit, Pak Pri. Ya, oke, saya tambahi bioetanol. Nggih, nggih. Jadi masih ada 10 Jadi menit untuk untuk materinya. ya, oke, sedikit aja ini Pak untuk bioetanol. Kemarin kan ada yang biar lebih jelas yang dari bioetanol. Ini saya tambahi dari materi Pak Afwan kemarin. Ya, jadi untuk energi yang lain, ya itu bahan bakunya ini ya banyak sekali ya. Jadi bisa dari residu, misalnya untuk pembuatan bioetanol ini ya gambarannya. Tapi sudah disampaikan oleh Pak Afwan sebelumnya, untuk pembuatan bioetanol itu ada 2 generasi. Ya, 2 generasi. Bisa menggunakan sorghum atau tanaman lain, jagung atau dari damen atau apa nih? Ya itu ya. Ya, jadi kalau untuk buat etanol itu ada dikatakan sebagai generasi pertama, generasi yang kedua. Ya, yang pertama itu adalah bahan bakunya langsung gula ya. Gula itu udah nggak perlu di treatment, langsung diolah. Jadi etanol. Kalau dari bahan bakunya padi, tepung itu melalui proses pre-treatment dulu, diubah ke gula, kemudian dijadikan ke etanol. Ya, sedangkan kalau untuk proses lebih lanjut ini adalah generasi yang kedua. Ya, bahan baku adalah biomasa lignoselulose. Ya, sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ini lebih berat. Kalau generasi pertama adalah lebih mudah ya, mudah. Ya, jadi ini kalau kita punya bahan baku dari biji sorghum misalnya, itu harus dijadikan ke tepung dulu, tepung sorghum. Kemudian dijadikan ke gula, itu melalui 2 tahapan proses, yaitu proses hidrolisis enzim. Bisa juga menggunakan hidrolisis kimia atau asam. Ya. Kalau hidrolisis enzim ini ada 2 tahap. Pertama adalah likuifaksi menggunakan enzim alfa amilase. Kedua, diteruskan dengan proses sakarifikasi menggunakan enzim glukoamilase atau enzim amiloglukosidase. Ya, sama. Setelah terbentuk gula, baru difermentasi. Ya. Jadi alkohol ini ya. Nah, nanti di sini fermentasi alkoholnya masih kecil, masih rendah. Paling banter ya 10%, 12% itu ya. Nah, sehingga untuk digunakan ditingkatkan lebih lanjut, itu dilakukan proses destilasi dan absorpsi, sehingga akan kita dapatkan etanol dengan kadar bisa 95 sampai 99%. Memang kalau pembuatan etanol itu panjang dibandingkan dengan biogas. Oke, Bapak Ibu ya. Saya teruskan. Nah, ini adalah gambaran kebun sorghum ya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Lamongan ini. Ini di daerah Lamongan. Sorghum. Nah, ini tanaman sorghum. Ini sebagai gambaran contoh saja. Ini adalah tanaman sorghum. Ini adalah kesukaan burung ini. Ya, ini saingannya nih. Burung dengan manusia ini balapan untuk mengambil sorghumnya.
Ya, di daerah Lamongan waktu itu tanaman sorghum itu hanya tanaman selingan. Setelah padi panen, baru ditanam sorghum. Ya, itu ya. Nah, ini kalau ingin dijadikan ke gula, bisa. Ya, ini biji sorghum, ya, kita ambil, kemudian dijadikan tepung, ya, kita giling, ya. Kemudian kalau tidak, ya, di sini kan tepung ini kan mengandung padi, ya, yang merupakan biopolimer. Jadi di sini mengandung amilose dan amilopektin. Kalau yang amilose itu adalah polimer gula yang linier. Sedangkan kalau amilopektin itu adalah polimer gula yang cabang. Ya, kadarnya lebih banyak. Dan mohon maaf. Oke. Ya, di sini kalau bahan bakunya itu dari padi, ya, dari tepung, itu harus kita lakukan proses pembentukan gula kan, karena kunci utama menjadi alkohol itu adalah gula. Kalau gulanya itu sedikit, ya nanti gulanya sedikit, ya alkoholnya juga nggak banyak, ya, nggak banyak. Jadi ada proses ini, gelatinasi. Padi dijadikan ke cair, dilarutkan, ya, membentuk gel gelatin. Ya, ini ya, kita punya padi, kemudian ada proses untuk mendapatkan gula, itu ada proses likuifaksi dan ada proses sakarifikasi. Likuifaksi itu menggunakan enzim alfa amilase. Kemudian membentuk dextrin. Kemudian diteruskan dengan sakarifikasi menggunakan enzim amiloglukosidase atau glukoamilase untuk mendapatkan gula. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini gambarnya kalau untuk ingin paling sederhana, ya, kalau mau mengerjakan di lab untuk menghasilkan gula, ya, melalui proses sakarifikasi dan likuifaksi. Jadi pertama itu proses likuifaksi, enzim yang dipakai adalah alfa amilase, suhu yang dipakai adalah suhu antara 90 sampai 100 derajat Celcius. Ini cara sederhana, ya. Kemudian ada sakarifikasi. Ya. Suhunya diturunkan. Dari 100 atau 90 diturunkan. Dan ditambah dengan enzim glukoamilase. Dari proses hidrolisis enzim ini akan dihasilkan nanti gula reduksi. Lebih amannya bukan glukosa, tapi gula reduksi. Ya, lebih aman. Ya, ini adalah proses hidrolisis enzim. Ya, jadi ini sudah menghasilkan gula. Bisa dipakai untuk minum nih. Gulanya aja sebagai pemanis. Atau mungkin mau diubah ke bentuk yang brown sugar, nanti bisa seperti ini. Ini dari sorghum. Oke. Ya, itu adalah generasi yang pertama, ya. Kemudian untuk kedua ini nanti bahan bakunya adalah lignoselulose. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup, ya, Bapak Ibu. Untuk sementara, kalau ada yang ditanya nanti bisa kita respon dengan baik. Jadi nanti. Saya kira begitu, Bu Baik. Terima kasih Prof. Supriyanto yang sudah memberikan materi terkait
biogas dan bioetanol. Tadi sudah banyak sekali materi yang diberikan. Monggo Bapak Ibu, saya buka jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau mungkin bisa melalui kolom chat. Saya cek dulu di kolom chat, nggih, Prof. Untuk, oh ini ada pertanyaan dari Ibu Dia. Em, Aduh, Jadi dari gas yang dihasilkan, berarti ini terkait biogas. Pada biogas, ya, gas mana yang menentukan kualitas biogas dan bagaimana mengontrol agar gas penentu tersebut dapat dihasilkan secara maksimal. Jadi mungkin dari biogas tadi, produksi biogas tadi, banyak sekali gas yang terbentuk. Jadi yang utamanya gas apa, Prof, yang paling mengontrol sehingga oh kalau banyak gas ini berarti ini gas mengontrolnya, dan bagaimana juga nanti untuk eh, apa memaksimalkan terbentuknya gas tersebut. Itu untuk pertanyaan pertama dari Bu Dia. Monggo bisa dijawab terlebih dahulu. baik. Jadi dalam proses digestion itu nanti akan membentuk gas metan, CO2, ada gas H2S, ya. Sehingga untuk meningkatkan ya kalau di industri itu ada gas CO2, CO2 kan juga cukup tinggi, itu bisa di-recycle, ya. Jadi gas CO2-nya direaksikan dengan gas hidrogen sehingga nanti akan membentuk gas metan. Ya, setelah itu ada proses pemurnian. Ya, jadi ada proses pemurnian. Jadi yang pengotor-pengotor itu ya dilakukan proses absorpsi. Jadi CO2-nya diikat, ya. CO2-nya diikat Gas. sehingga nanti akan menaikkan kadar dari gas metan. Itu secara prinsip itu dulu. Bagaimana? Oke. Oke. Eh, Kemudian ada pertanyaan kedua dulu, Prof, dari Bu Dia. Tadi mungkin di slide dijelaskan terkait inhibitor dalam pembuatan biogas. Jadi yang ditanyakan adalah cara sederhana ya atau dengan alat sederhana untuk mengontrol inhibitor tersebut. Ya, kalau di dalam pembuatan biogas secara sederhana itu inhibitor yang mengganggu itu tidak terlalu besar. Kemungkinan ada pengganggunya ya dari kalau ada bahan baku yang lain, gitu ya. Itu harus dikurangi. Tapi kalau bahan bakunya itu ya dari alam-alam itu, yang dari residu pertanian, itu tidak banyak pengganggunya. Jadi peluang untuk menjadi biogas itu sangat besar. Nggih, Ibu nggih. Oke. Ya, Itu untuk saya kira Bu itu. Dia, apa masih ada ini tanggapan, Bu? Oke, baik Bu. Mungkin kalau apa masih ada kendala, saya izin untuk melanjutkan ke apa pertanyaan kedua dari Bu Rani Gayatri. Em, ya, ini terkait bahan Prof untuk pembuatan bioetanol. Tadi ada kulit pisang. Jadi bagaimana mengolah kulit pisang ini untuk bisa menjadi bioetanol. Kemudian kandungannya apa saja ya yang terdapat pada kulit pisang tersebut sehingga bisa dijadikan bioetanol. Prof. Supri ini ya terlempar dari Zoom ya, panitia. Ya, Bapak Ibu mungkin kita menunggu dulu. Oh, sudah.
Ya, kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu. Prof. Supri, apakah sudah kembali? Oh ya, Sudah. oke. Gimana? Ada lagi? Oke, Prof. Tadi yang ini, kulit pisang tadi. Belum bisa? Ya, Gimana? eh, bagaimana mengolah atau langkah awal mengolah kulit pisang untuk menjadi bioetanol? Kandungannya apa saja nih dalam kulit pisang yang sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber bioetanol? Ya, jadi dari kulit pisang itu kita hancurkan, ya, kita blending. Jadi kita blending. Oh, ini kalau misalnya ada ya. Nah, ini kita blending. Nanti bisa seperti ini nanti. Di blending, ya. Kemudian kita lakukan proses sakari. Kalau gulanya tidak banyak, kita lakukan proses ini. Kita hidrolisis enzim, ya. Karena ada gula, ya di situ kan di kulit pisang ada gulanya, ya. Gula dan ada padatannya, ya. Padatannya itu nanti dikonversi, dilakukan hidrolisis enzim, ya, melalui proses ini, likuifaksi dan sakarifikasi. Sehingga nanti banyak gula yang dihasilkan. Nah, setelah gula ini dihasilkan, nanti kita lakukan suatu proses fermentasi. Oke. Seperti itu, Ibu. Ini saya Ya, Bu Rani. tunjukkan. Cek. Oke. Ini sudah saya. Setting. Jadi kalau sudah terbentuk gula, ya, dari proses tadi, itu kita lakukan proses fermentasi untuk mendapatkan atau menghasilkan etanol, ya. Ini kan sudah ada kandungan gula. Jadi hampir sama dengan sorghum ini, ya. Jadi untuk penyempurnaan terbentuknya gula itu kita lakukan proses sebelumnya ini. Ya, ini, ya. Bisa dipahami, Ibu? Masih ada yang ditanyakan? Oke, bagaimana Bu Rani pisangnya menjadi bioetanol? Ya, mungkin kalau tidak ada, monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Atau sambil menunggu nggih, Prof, dari pertanyaan dari Bapak Ibu, eh, sudah banyak sekali ya mungkin Prof Supri sudah membuat baik bioetanol dari berbagai macam biomas. Jadi dari bahan-bahan yang sudah dibuat atau dibuat bioetanol dari bahan-bahan tersebut, sebenarnya faktor apa yang menentukan yield etanolnya tuh menjadi besar, Prof, dari bahan-bahan tersebut, atau bahan apa yang paling efektif nih yang bisa
pakai untuk sumber bioetanol. Ya. Jadi kuncinya ini untuk etanol, kuncinya adalah bisa menghasilkan gula banyak. Hmm. Ya. Untuk menghasilkan gula banyak, tentunya bahan bakunya itu harus yang mudah dikonversi menjadi gula. Ya. Jadi yang paling mudah menjadi gula apa kira-kira? Tepung tapioka, ya. Ada tepung sorghum. Ada lagi apa? Jadi di sini untuk harusnya kami melakukan Yang paling efektif itu dari apa, Prof? Dari apakah dari sorghum kah, tapioka kah, atau apa? Dari yang sudah Prof Supri ini ya olah ya. Dari tapioka banyak, bagus untuk buat etanol. tapi nanti Dari kita sorghum harus praktis juga banyak, untuk tapi melakukan jangan dari apa kayu-kayuan. namanya eksperimen gitu ya untuk guru SMK. Ya, jadi bahan Ya, bakunya kalau bisa jangan dari kayu-kayuan. Itu nanti sedikit gula yang dihasilkan. Kalau dari tepung-tepung itu mesti besar, ya, tepung besar. Gula yang dihasilkan nanti. Dari onggok misalnya kan, tahu onggok, Bapak Ibu? Onggok itu kan limbah untuk pembuatan tepung tapioka. Itu dijadikan ke bioetanol banyak, ya, karena masih dari karbohidratnya itu mudah dikonversi menjadi gula. Jadi nanti banyak yang dihasilkan. Ya, masih ada lagi? ya, Prof, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan. Oh, ini Prof dari Rani lagi. Jadi untuk selain tadi kulit pisang ya, kalau ubi itu ya. Kalau ubi apakah bisa jadi bioetanol? Nah, kalau bisa langkah awalnya apa? Ubi itu kan padi, kelompok tepung kan? Ya, Ya, masih saudaranya ya, ya, tepung tapi tapioka. yang dari Risma itu pasti harus juga ini kalau sejamur jadi bisa Berarti prosesnya sama gitu, Prof. yang Sama, ya. Sama dengan yang tapioka tadi ya, karena sumbernya sama-sama tepung ya, bukan berasal dari kayu-kayuan ya. sudah mulai Jadi kuncinya, jadi yang mudah sekali untuk menjadi etanol itu adalah generasi pertama. Gula tentu ya langsung. Kemudian tepung, ya, tepung itu mudah sekali dikonversi menjadi gula. Kalau generasi yang kedua itu berat, kan banyak kandungan, ya kelompok kayu-kayuan itu kan berat ya. Nah, itu kecil nanti gula yang dihasilkan. Misalnya dari tandan kosong, dari batang sorghum, batang batang tebu, itu nanti kecil, ya bisa dijadikan etanol bisa. Tapi gulanya kan tidak banyak. Nanti yang dihasilkan, gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan proses hidrolisis asam, itu bisa dari batang tebu, batang sorghum, itu bisa. Kemudian dari damen, itu bisa juga, termasuk generasi yang kedua. Oke. Jadi kuncinya itu adalah gula, ya gula. Gula yang dihasilkan itu kira-kira besar atau tidak, begitu nih? Monggo, yang lain barangkali ada.
Ini ada pertanyaan lagi, Bu Rani, pripun? Kalau tidak ada ini pertanyaan lebih lanjut, saya lanjutkan ke pertanyaan Ibu Resdiana. Jadi ini terkait mikroorganisme, Prof. Jadi bagaimana cara memilih ya mikroorganisme yang tepat untuk proses fermentasi pembuatan bioetanol, karena kebanyakan ya di beberapa atau di banyak penelitian mayoritas menggunakan bakterinya adalah Saccharomyces. Jadi mungkin apakah ada lagi gitu bakteri yang lebih efektif daripada Saccharomyces ini? Ya, pakai ini aja, pakai yeast atau pakai fermipan ya untuk melakukan suatu fermentasi menghasilkan etanol. Pernah mencoba dengan fermipan? Itu cukup besar ya. Jadi kalau menggunakan bakteri itu bisa besar, tapi bakteri itu tidak stabil dibandingkan dengan yeast ya. Yeast itu bakteri bukan? Yeast bukan bakteri ya. Ya, kelompoknya jamur ya. Ya, itu kalau bakteri itu bisa lebih tinggi, tapi kestabilannya itu adalah kurang. Jadi tidak banyak ya, pabrik-pabrik menggunakan bakteri. Jadi kebanyakan menggunakan yeast dan sebayanya. Nggih. Begitu nggih, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Prof. Jadi memang bisa nggih Prof, tidak hanya Saccharomyces saja atau tidak hanya menggunakan bakteri saja. Jadi bisa menggunakan Ya, yeast atau jamur ya. mikroba yang lain. Ya. Kemudian ini dari Bu Bella. Tadi kan sumber-sumbernya ada dari kayu atau dari tepung-tepungan ya Prof ya. Nah, kalau pertanyaannya kalau langsung pakai gula gimana nih Prof? Kalau tanpa tepung, jadi langsung pakai gulanya, apakah bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak kalau langsung dari gulanya? Oh, sangat sangat mudah. Justru itulah ya kelompok pertama itu ya generasi satu itu kan gula ya, tanpa proses langsung difermentasi jadi alkohol itu. Ya, jadi kalau gula itu tanpa melalui treatment langsung difermentasi menjadi alkohol ya. Kalau tepung kan harus dijadikan gula dulu, jadi panjang ya. Jadi kalau gula ya langsung enak itu. Oke. Ya, begitu Bu Bella. Apakah masih ada pertanyaan Bu Bella? Monggo. Atau dari Bapak Ibu yang lain, mungkin monggo bisa dituliskan di kolom chat. Saya ini sebetulnya sangat takut kalau di daerah itu Oh ya, menyampaikan pembuatan bioetanol itu. aduh. Karena gampang Kenapa itu, membuat Prof? bioetanol. Karena gampang. Oh ya, Nanti saya bisa dipakai untuk cek di sini. minuman alkohol. Oh, alkohol. Ya, ya. Iya. Kalau biogas, oke lah saya sampaikan ke masyarakat desa. Kalau etanol nggak pernah saya sampaikan ke sana. Saya kan Kalau sering biogas berarti ke, langsung ke dipakai pedesaan. untuk masak gitu ya, Prof ya? Oh iya, saya untuk zaman Ya, saya itu. untuk masak. Hmm. Ya. Ya, kalau Monggo untuk Bapak Ibu. bioetanol nanti untuk minuman, repot. Karena gampang buatnya. Ya, ini untuk template. Monggo Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Ya, kalau itu tidak ada review. Ya, sambil menunggu mungkin Prof, tadi kan ada dua generasi ya untuk pembuatan bioetanol. Jadi ada generasi pertama, kemudian dengan menggunakan glukosa, kemudian generasi kedua menggunakan lignoselulus. Kalau eh, apa
lignoselulus itu tadi, kalau sumbernya lignoselulus, apakah yieldnya itu nanti terlalu sedikit ya, Prof? Karena dari kayu-kayuan itu tadi. Hmm. Dan untuk generasi kedua ini berarti kurang efektif ya dibandingkan dengan generasi yang pertama. Ya bisa, tapi prosesnya beda. Cuma nanti Hmm. gula yang dihasilkan banyak atau enggak. Oh, tergantung Ya, sumber itu tadi ya, lignoselulosanya ya. ya bahan bakunya. Kalau Tapi secara dari proses, secara proses, gimana? Lebih 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 bertahap atau ini lebih lama atau sama saja? kalau hidrolisinya pakai asam bisa cepat. Hmm. Jadi kalau prosesnya dengan hidrolisis asam bisa Baik. cepat. Cuma gulanya banyak nggak yang dihasilkan? Itu aja. Ya, karena dari kayu gitu, Iya, kayu-kayuan. gitu. Oke, mungkin saya lanjutkan ya, Prof, ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Silakan. Musyaidah. Secara ekonomis, apakah menguntungkan jika kita memproduksi bioetanol dari pati? Jadi menanyakan terkait eh, ekonomis tidaknya. Dari pati udah ya bisa. Karena pati nanti kan dijadikan ke gula dulu. Ya memang kalau kan nggak mungkin ujuk-ujuk jadi gula kan nggak mungkin ya. Kecuali dari nira tebu itu baru langsung diolah jadi gula. Kalau nira tebu di Indonesia kan nggak banyak ya. Kandungan airnya masih tinggi. Jadi kandungan gulanya itu adalah tinggi, apa, gula airnya tinggi, gulanya sedikit. Sehingga nanti di dalam proses pembuatan etanol itu harus diuapkan airnya. Jangan terlalu encer gulanya. Ya, kalau dari padi itu kemungkinan bisa banyak. Kan diolah dulu, tapi ada biaya memang ya. Biaya untuk pembelian enzim. Kalau dari tebu itu kan dari nira, itu kan kadar gulanya kan kecil harus diuapkan airnya, baru dilakukan suatu proses fermentasi. Beda dengan tetes. Tetes kandungan gulanya tinggi, tapi banyak kotorannya. Nah, tetes. Kalau tebu, nira itu bisa langsung. Tapi ya itu harus dikeringkan. Begitu nggih. Pernah minum nira tebu ya? Sari tebu itu kan. Iya, itu Iya, sari tebu itu. berarti itu bisa jadi sumber juga ya. Ya di Brasil kan pabrik bioetanol kan dipakai bahan baku tebu. Karena beda, tebu di sana bagus dibandingkan dengan di sini. Kualitas tebunya kandungan Beda. gulanya tinggi. Ya, beda. Di sini kandungan gulanya lebih rendah. Jenisnya beda. Tinggi-tinggi tebunya sana. Jadi pabrik etanolnya banyak menggunakan dari nira tebu di Brazil. Ya. Nanti Jawa Timur akan dibangun pabrik bioetanol ya, sama Pertamina. Ya, rencananya. Ya, kapan hari kan ada saya ditugasi sebagai reviewer dari Pertamina untuk membangun pabrik bioetanol. Ya, dari tetes kemungkinan. Kalau dari tebu saya kira nggak mungkin. Masih kekurangan gula. Ya, begitu ya. Terima kasih Prof. Monggo Bapak Ibu yang lain jika masih ada pertanyaan.
Ini dari Ibu Fitria, SMKN 1 Lumajang. Jadi faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pembuatan bioetanol sehingga produk bioetanol itu dapat dijual sesuai dengan permintaan pasar. Prof. Ya, itu sangat tergantung pada bahan bakunya. Bahan baku di Indonesia kira-kira banyak enggak untuk membuat bioetanol. Sementara ini kan bahan baku adalah dari tetes. Tetes itu rebutan ya, di Indonesia masih rebutan. Ajinomoto butuh tetes ya. Miwon butuh tetes. Banyak ya. Ya. Dengan bahan baku yang lain masih kurang. Ya, kalau bahan bakunya kurang, harga mesti mahal. Sehingga nanti produksi bioenerginya ya dijual ya nggak mungkin sesuai dengan standar bahan bakar yang di lapangan ini. Mesti di atasnya. Belum lagi kena pajak itu. Jadi membuat bioetanol itu sementara ini kena pajak. Ya masih belum sinkron antara kebutuhan energi dengan policy pemerintah. Masih belum sinkron. Mestinya nggak dikenai pajak. Ya. Pernah datang ke pabrik etanol. Itu kan juga ada pengawas pegawai Dewana dulu. Ya, karena takut disalahgunakan. Ya itu yang jadi mahal adalah bahan bakunya. Kalau bahan bakunya murah ya bisa. Kalau enggak ya. Nah, rencana tuh di PT NR itu kan akan dikembangkan energi itu dari bioetanol, tapi kan bahan bakunya juga masih mahal, jumlahnya juga tidak banyak pabriknya, kan tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar di Indonesia. Ya masih. Ya itu kemungkinan nanti Pertamina ini yang akan mengembangkan bioetanol. Yang mudah-mudahan jalan. Ya, tentu harus ada keseimbangan ya, kerjasama pemerintah dan PT BUMN. Saya kira itu. Oke, terima kasih Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Prof, pertanyaan terakhir karena kita punya keterbatasan waktu. Dari Ibu Istiqomah, jadi ini menanyakan terkait kemungkinan bisa atau tidak melakukan praktikum pembuatan bioetanol ataupun biogas di SMK. Bisa atau tidak kira-kira Prof? Karena biasanya ada kebutuhan enzim dalam proses pembuatan bioetanol maupun biogas. Sangat bisa. Untuk biogas, untuk biogas coba dipakai yang paling gampang adalah dengan kotoran sapi. Itu bisa ya, kotoran sapi. Ini di SMA mana ini, Ibu? Bu Istiqomah dari SMK mana nggih, Bu? SMK 5 Jember. Jember. Nggih, di Jember. Jember ya, itu banyak kotoran sapi yang bisa untuk biogas. Atau mungkin itunya ya, Prof. Apa menanyakan cara mendapat enzimnya itu. Mudah berarti Kalau Prof ya untuk biogas nggak didapat perlu enzim. enzimnya. Oh, iya. Biogas nggak pakai enzim. Dari kotoran sapi udah cukup. Kalau misalnya untuk bioetanol, coba pakai yang paling gampang itu pakai formipan. Dicoba dengan gula itu. Ya, bisa. Ya berarti Ya, sangat nanti bisa sangat menghasilkan ya, etanol. sangat mungkin. Ya. Berarti yang sangat memungkinkan adalah biogas dulu ya, Prof ya, baru nanti mungkin. Ya. Nah, jadi Ya. mungkin selain enzim tadi berarti bisa digantikan dengan mikroorganisme gitu, Prof ya. Bisa, tapi harus bisa menanam mikroorganisme dengan baik. Kalau tercemar ya udah.
Kalau dibandingkan dengan permipan, hasilnya banyak permipan untuk menghasilkan biogas. Bioetanol. Ya, gampang beli permipan, gampang di toko banyak. Ya, berarti paling memungkinkan menggunakan Vermifan itu tadi ya. Ya, oke. Oke. Makanya untuk membuat etanol tuh mudah. Nggak akan saya sampaikan ke waktu di kegiatan kepedesaan, takut saya. Ya, saya kira itu. Oke. Semoga Eh, bermanfaat. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon maaf karena kita punya keterbatasan waktu sampai 14.30. Jadi mungkin itu yang bisa kita diskusikan ya untuk materi 2 pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Prof. Supri sudah memberikan materi pada kesempatan kali ini. Eh, Mungkin sekian dari mungkin ada kalimat penutup dari Prof. Supri. Ya, terima kasih Bu Lailatul. Ya, semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk pengembangan di SMK, SMA Amin. 5 atau SMA yang lain. Iya. Juga ya mudah-mudahan tidak disalahgunakan ini untuk pembuatan bioetanol ini. Karena itu intinya. Ya. Dan Oke. mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak ada yang berkenan selama saya menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Supri. Mungkin Bapak Ibu nanti jika masih ada pertanyaan, bisa di minggu depan, Bapak Ibu, di materi ketiga di waktu dan jam yang sama untuk minggu depan di hari Rabu. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan selaku moderator pada sesi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam materi 2 hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada host Mas Raffi. Baik, terima kasih untuk Bu Laila. Izin untuk mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu guru untuk post-testnya, untuk deadline-nya terakhir besok. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Laila yang telah memandu sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Terima kasih juga kepada Prof. Supriyanto yang telah memberikan pemaparan materi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Ayo Bapak Ibu aktifkan kameranya. Nanti kita foto bersama. Sudah. Panitia siapa yang bertugas? Mohon dipandu. Bapak Ibu, pelatihan ini pendaftarannya sudah ditutup ya. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan yang iri karena tidak bergabung dengan kami, bilang aja, kasihan deh lo, nggak daftar-daftar dari kemarin. Gitu ya. Karena tahun ini sudah 200 peserta yang daftar, jadi mau kita batasi. Begitu. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan lagi untuk tahun depan saja. Begitu. Sudah, panitia siap? Mana suaranya panitia ini? Jos?
izin untuk membantu sesi dokumentasi, Pak. Oke, siap. Silakan Raffi. Ya, untuk slide 1, 1, 2, 3. Kemudian slide Next. 2, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide 3, 1, 2, 3. Kayaknya cukup 3 slide aja. Ya, baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pemateri, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Pergi ke pasar membeli tuku. Di pasar jangan sampai tersesat. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Semoga materi tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa post testnya. Jangan lupa post testnya. Besok saya tutup maksimal hari Kamis jam 12. Lewat daripada itu, jangan di WA saya untuk dibuka ya. Jangan macam-macam WA saya untuk membuka lagi ya. Saya tutup Pak Kamis jam 12 siang. Wes, jangan kemana-mana dulu. Post testnya saya langsung dikerjakan. Nanti materinya saya kirim lewat grup chat WA ya. Dan grup chat WA. Bapak Ibu yang belum like, subscribe di YouTube channel official kita, jangan lupa di subscribe dan like video pemateri yang pertama kemarin. Oke, presensi akan ditutup jam 15.00. Bapak Ibu yang belum presensi, ya, 15.00 saya tutup. Link post test tolong dikirim lagi, panitia. Sudah dikirim di grup, Pak. Oke, siap, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan lagi ya.